Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Sugiarto Kasirin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Margajah 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG BES 3 Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah dengan nomor induk mahasiswa 270302541110. Saya di sini akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi anak soleh, indahnya saling menghargai, kelas 5 SD dalam rangka uji kinerja atau UKIN. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh sehat. Pagi, yes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah pada semangat pada pagi hari ini ya. Sebelum dimulai pembelajaran, kita akan menafsir terlebih dahulu kehadiran. Dapat Ahmad Sa'ad, Hadir, Salisa Lulu Mumtazah, hadir, Faiz Hamizah. hadir. Pada pagi ini hadir semua ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, sebelum dimulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Pada ketua kelas kita Ramadhani, silakan mengirim doa. duduk siap rapi, siap, siap berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak saudara kita telah berdoa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum pembelajaran ini dimulai, kita untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita, kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia, mari semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini ya, akan mempelajari tentang anak soleh ya. Aku anak soleh, yaitu indahnya saling menghargai. Sebelum kita berlanjut ke materi tersebut, Bapak Guru ini bertanya, sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna ya, kita Asmaul Husna. Coba Faiz, Asmaul Husna apa? Satu saja disebutkan. Lanjut ke materi bab 3 ya, yaitu bab 3 tentang aku anak soleh, indahnya saling menghargai ya. Sebelum kita berlanjut ke pembelajaran aku anak soleh, indahnya saling menghargai, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini makna hidup indah saling menghargai dengan benar. Kita konsep ya, aku anak soleh, indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai di sini ada perbedaan suku dan budaya, ada perbedaan keyakinan dan juga ada perbedaan pendapat. Jadi peta konsepnya indahnya saling menghargai itu kita wajib ya menghargai perbedaan suku dan budaya, suku dan Budaya, habis itu perbedaan keyakinan, habis itu perbedaan pendapat. Jadi ada 3 unsur
unsur tersebut yang harus kalian pahami dan laksanakan dari indahnya saling menghargai. Speaking, tepuk menghargai. Oke, di sini sebelum kita berlanjut kepada materinya, kita akan melakukan speaking biar kalian relax. Oke? Ya. Tepuk menghargai. Bermakna, silakan kepada Nikita untuk membacanya. Yang keras ya. Pemahaman bermakna. Manusia mempunyai kebutuhan untuk dihargai. Apa yang dimaksud dengan menghargai? Menurut kalian? Ya, Pais. Apa jadi ya, silakan. Mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain. Ya, oke. Terus apa lagi? Pais? Kita ya. Tidak membedakan suku dan budaya. Oke. Silakan menganalisa gambar. Perhatikan gambar. Itu ini. Apa yang sedang terjadi? Angkat tangan. Yang tahu. Apa yang sedang terjadi? Gambar tersebut menunjukkan sedang apa? Hah? Dan apa terus? Berdiskusi. Simak video materi kelas 5 SD semester 1 bab 3 Aku Anak Saleh. Indahnya saling menghargai oleh Sugiarto Kasirin. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai. Firman Allah Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya, jadi orang yang bertakwa dan beriman pasti akan mengikuti perintah Allah. Kata Allah disuruh menghargai, disuruh berbuat baik kepada sesama. Pasti orang yang beriman dan bertakwa akan melakukan itu. Paham? Jadi kalau misalkan mengaku orang beriman, orang bertakwa, dia harus menghargai kepada sesama walaupun beda suku dan budaya dan perbedaan lainnya. Menghargai
keyakinan orang lain. Tuh, kita di sini tidak boleh memaki, menjelek-jelekan sembarang orang lain. Misalkan agama lain yang tidak melaksanakan sholat seperti kita, karena yang bukan Islam, ya itu mereka melakukan sembahyang yang berbeda. Itu kita tidak boleh memaki karena ini perintah Allah. Kita nggak boleh memaki agama lain ataupun keyakinan orang lain. Ya, dengan musyawarah kita menghormati pendapat orang lain lewat musyawarah, tidak menghina. Ya, musyawarah mufakat. Baik anak-anakku, ya kita akan mengerjakan soal studi kasus, ya diskusi, ya tugas kelompok studi kasus, ya yang akan Bapak guru berikan. Setiap kelompoknya nanti menjawab. Setiap kelompoknya wajib mencari ketua dan sekretaris. Di sini nanti ditulis ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, anggotanya siapa. Ya, silakan diskusi. Harus saling aktivitas waktu 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tabligh akan membacakan pertanyaan di atas ini. Ketua Nikita Ramadhani, Sekretaris Nadiem Fariza Awi, anggota Rasid dan Dafa. Studi kasusnya kelas 5 sedang melakukan diskusi kelompok mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di dalam kelompok wahid terdapat perbedaan pendapat antara Hafiz dan Hanif. Nah, jadi studi kasusnya yaitu ada kelas 5 sedang mengadakan diskusi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi dalam kelompok wahid terdapat perbedaan pendapat antara Hafiz dan Hanif. Terus jawabannya seperti apa? Jawabannya kelompok Fatona tadi apa? Seperti apa jawabannya? Ya, tabligh apa gimana? Itunya kelompok tabligh jawabannya. Atau berdiskusi, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, tidak egois dan tidak membedakan persekutuan teman. Tuh, jadi ketika ada perbedaan pendapat antara misalkan dengan Radit dan siapa? Ferdi, beda pendapat kelompok. Nah, kita harus gimana tuh teman-teman kita sendiri? Nah, tidak boleh egois, tidak boleh saling bermusuhan, harus bermusyawarah dengan pikiran tenang dan nyaman. Gitu. Jawabannya tepat atau tidak kelompok tabligh? Tepat atau tidak? Nah, terus apa lagi hal tersebut mengapa harus dilakukan? Karena itu adalah sikap yang baik kepada sesama. Nah, karena itu adalah sifat yang baik kepada sesama. Ya. Tepuk tangan, silakan tutup untuk kelompok tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tabligh. Soal ini harus dikerjakan dan nanti akan dinilai, dikumpulkan. Tidak boleh menyontek, harus dikerjakan sendiri langsung. Ya, sini kelompok tabligh sudah selesai ya. Ketuanya saja yang terima ya. Terima kasih. Ya, siswa-siswi menjawab dari hasil refleksi, pertanyaan refleksi yang akan Bapak Guru bagikan. Oke, akan dijawab. Kasih waktu 5 menit. Tapi dari pembelajaran ini yang kita dapatkan, kita saling mengejek ya, betul. Jangan mengejek antara teman. Satu lagi, mendengarkan pendapat orang lain terus. Tidak egois. Terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan terus. Tidak menghilang diri teman terus. Apa lagi? Toleransi terus. Apa lagi?
Tidak memilah-milih teman, tidak membedakan. Terus toleransi apa lagi? Menghargai, betul. Jadi dari nilai saling menghargai tadi yang kita pelajari, ya, menghargai antara suku dan budaya, menghargai keyakinan, menghargai pendapat orang lain itu. Dan tadi ada 10 yang kalian bisa jawab dari hasil pembelajaran ini. Jadi siap kita laksanakan? Siap. Siap kita laksanakan? Siap. Anak soleh duduk rapi. Sebelum kita berdoa bersama, kita salam berzikat dulu biar selalu dalam semangat. Salam berduka. Salam berduka. Alhamdulillah. Silakan kita berdoa. Duduk siap rapi. Siap berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Silakan kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama anak soleh-solehah. Ya, bagi yang rapi dan bisa menjawab, kelompoknya boleh pulang. 2 pertanyaan. Ya. Duduk rapi. Siap. Pertanyaannya adalah, tadi 1 pertanyaan, 2 jawaban. Ya, boleh pulang. Tadi kita belajar tentang angkat tangan. Saling menghargai. Nah, terus tidak mengejek. Ya, saling menghargai, tidak mengejek, tidak membedakan. Oke, itu isinya. Ya, silakan kelompok kita, kelompok tadi boleh pulang. Oke.